Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Hidup Orang Percaya yang terambil di dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai 27. Menjadi orang Kristen dan memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus bukanlah hal yang mudah. Tetapi harus kita sadari bahwa Tuhanlah yang memilih kita dengan cara dan waktu Tuhan yang berbeda-beda dalam hidup kita masing-masing. Dalam mengiring Tuhan pun, masalah dan penderitaan bisa saja menimpa orang Kristen yang perilakunya baik. Karena menjadi orang yang percaya kepada Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita akan terhindar dari yang namanya pergumulan dan penderitaan. Kita mengalami banyak hal dalam mengiring Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mau kita hidup dengan bahagia. Jadi untuk apakah kita harus dihadapkan dengan banyak pergumulan dalam hidup kita? Yang pertama adalah untuk menguji iman kita. Suatu emas sebelum dijual dengan harga yang mahal, lebih dulu akan melalui proses pembakaran. Dan jika proses yang dilakukan itu mudah, maka hasil emasnya pun akan dijual murah. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Supaya kita bisa melihat apakah kepercayaan kita kepada Tuhan itu murni atau tidak, maka kita harus mengalami proses pemurnian iman, yaitu melalui banyak hal pergumulan dalam hidup kita. Sekalipun ini tidak mudah, tetapi dengan cara ini kita bisa melihat bagaimana iman kita kepada Tuhan. Saat ini mungkin kita sedang merasa terbakar dalam api pemurnian, bisa melalui penyakit, masalah perekonomian, masalah keluarga, atau pergumulan lainnya. Pada saat itulah kita bisa menilai bagaimana iman kita kepada Tuhan. Seperti yang terdapat di dalam ayatnya yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi jika kita tetap tekun berharap dan bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, berarti iman kita murni kepada Tuhan. Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, kita justru menyalahkan Tuhan dan semakin menjauh dari Tuhan, berarti iman kita kepada Tuhan masih belum murni. Atau mungkin saja hanya sebatas perasaan kita. Ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup, bukan berarti kita tidak boleh mengeluh kepada Tuhan atau kita tidak boleh meminta. Boleh saja asal melakukannya dengan iman, yang artinya adalah jujur kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan melalui doa kita. Saat kita berdoa, kita terbuka kepada Tuhan, kita bisa meminta apa saja, asal tidak meminta untuk menghilangkan penderitaan, melainkan meminta hikmat yang dari Tuhan. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat ketika kita meminta, yaitu bahwa kita melakukannya dengan hati yang percaya dan tidak goyah. Jadi, ketika kita meminta kepada Tuhan, doa kita dijawab atau tidak dijawab, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita juga bisa mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Seperti yang kita lakukan dengan saudara atau sahabat yang dekat dengan kita dan kita percayai bisa menjaga rahasia kita, maka kita akan sering menceritakan kepadanya hal yang tidak kita ceritakan kepada banyak orang. Jadi, ketika kita jujur kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan, hal ini kita lakukan bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang kita alami dan kita butuhkan, tetapi untuk membangun hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa hanya dekat Tuhan sajalah kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dan yang kedua adalah untuk menjadi pelaku firman. Disiplin rohani seperti rajin ibadah, rajin berdoa, dan membaca Alkitab adalah hal yang baik. Tetapi yang terbaik adalah menghidupkannya atau mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan menjadi pelaku firman.
Sebagai contoh, sebelum kita menjadi orang yang percaya, di saat kita marah, maka perkataan kita sangat kasar. Kita juga suka membicarakan keburukan sesama, tetapi setelah memutuskan untuk percaya Tuhan, kita mau menjaga perkataan yang keluar dari mulut-mulut kita. Dan biasanya justru di saat itulah kita banyak diuji dan diperhadapkan dengan banyak orang yang membuat kita kembali dengan cara hidup kita yang dulu. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi supaya kita tetap menjadi orang yang tekun berharap kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita memperbaiki cara hidup kita. Sebab jika semua disiplin rohani sudah kita lakukan, tetapi tidak menjaga gaya hidup kita, cara bicara kita kasar dan suka membicarakan sesama kita, membicarakan kejelekan-kejelekan sama kita, maka ibadah kita adalah sia-sia, seperti yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-26. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Tuhan menghendaki kita untuk mengalami pembaruan hidup dari pendengar firman menjadi pelaku firman. Karena dengan demikian, kita menyatakan Tuhan kita yang berkuasa mengubah hidup kita. Biarlah renungan pagi ini memberkati kita untuk tetap tekun menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati.